Oke, kita mulai aja, Bu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Nah, untuk memperkenalkan ya, kalau di Lampung ada salam kayak selamat datang namanya Tabi Pun. Nah, saya harap kalian akan menjawab ya pun. Oke, silakan hidupkan dulu videonya ya. Karena kita akan supaya lebih kenal seperti apa wajah-wajah adik-adik yang masih semangat ya untuk mengikuti perkuliahan. Saya ulangi ya, Tabi Pun. Ya, Bun. Ya pun. Ya pun. Ya, kita perkenalan karena kalian akan merasakan, walaupun kalian kuliah di lokasi masing-masing, tetapi mencoba merasakan untuk perkuliahan yang ada di Lampung ya. Jadi setidaknya kita tahu seperti apa sedikit-sedikit ya di Lampung itu bagaimana, seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Gigih Fordanama yang hari ini akan menjadi tutor kalian untuk pembekalan bagaimana nanti akan mengikuti perkuliahan yang ada di Universitas Lampung. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa atau calon mahasiswa nih. Mungkin masih calon mahasiswa yang akan mengikuti mungkin ya, karena belum mulai perkuliahan ya, akan mengikuti perkuliahan di Universitas Lampung gitu. Ya. Ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Alhamdulillah. Ya, sebagai informasi aja Pak, jadi mahasiswa ini berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kita sangat-sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan adik-adik yang sangat beragam ini ya Pak ya. Ya, Bu. Iya. Jadi hari ini kami ingin memberikan kalian pembekalan tentang virtual class yang ada di Unila seperti apa, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana untuk mengakses dan lain sebagainya. Supaya mempermudah kalian ketika nanti mengikuti perkuliahan, tidak tanya-tanya gimana ya masuknya dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini apakah kalian sudah masuk ke WAG mata kuliah masing-masing? Belum. Ya, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk yang Permatasari sudah semua atau belum? Mungkin kalau untuk Permata Merdeka belum ya. Untuk yang Permatasari apakah sudah masuk semua? Insya Allah sudah, Bu. Sudah, Bu. Yap, sudah, Bu. Oke. Sebagai informasi ini Pak Gigi mungkin salah satu sebagai dosen pengampu juga ya Pak Gigi ya. Mungkin beruntung Ya, sekali. betul. Saya dari informatika, salah satu mata kuliah saya juga ada di Permatasari. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bertemu siapa dosennya yang kalian mata kuliah yang kalian ambil, nah ini kalau misalnya memang dosennya Pak Gigi, nah inilah Pak Gigi seperti itu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja Pak Gigi ya. Bagaimana Pak Gigi akan presentasikan mengenalkan bagaimana virtual class yang ada di Universitas Lampung. Kepada Pak Gigi kami persilahkan. Kita ulang. Ganti laptop. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Media atas undangannya yang disampaikan pada saya. Selamat datang adik-adik semua, rekan-rekan calon mahasiswa ya, masih calon saya bilang tadi seperti Bu Media sampaikan. Tercatat ini ada 117 ya, 117 kurang 2 ada 115 peserta yang online di Zoom. Mungkin sudah disampaikan oleh Bu Media bahwa agenda kita hari ini adalah bagaimana skenario ya, kalian bisa mendapatkan gambaran secara jelas bagaimana proses kegiatan penyelenggaraan belajar mengajar selama semester genap tahun akademik 2020-2021.
Ya, kita akan selenggarakan sesuai dengan surat keputusan rektor bahwa kegiatan belajar mengajar tahun akademik semester genap 2020-2021 ini akan diselenggarakan secara online, full online. Ya, baik itu kelas Permata Merdeka, Permata Sari, kemudian kelas reguler yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung. Nah, untuk kelas reguler sendiri kita akan mulai kegiatan perkuliahan itu pada tanggal 22 Maret, artinya minggu depan kita akan segera memulai perkuliahan. Begitu pula dengan kelas kampus Permatasari dan Permata Merdeka juga akan kita selenggarakan serentak. Nah, sebelumnya ingin saya sampaikan tadi hasil briefing yang disampaikan oleh tim Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Universitas Lampung, yang diwakili oleh Bu Media dan Bu Feni, mungkin udah tahu semua ya, bahwa nantinya kelas Permatasari dan Permata Merdeka ini akan terpisah. Terpisah itu artinya bukan dipisah-pisahkan di luar Unila, bukan ya. Artinya di pengelolaannya kita ada namanya sistem informasi akademik, namanya Siakadu. Nanti adik-adik akan dientrikan ya data masing-masing mahasiswanya, data berupa NPM ya, nanti kalian akan mendapatkan NPM dengan kategori khusus kelas Permata Merdeka dan Permata Sari. Nantinya tim BAK ya, Biro Akademik, akan memasukkan data adik-adik semua ke dalam sistem informasi akademik Unila. Jadi sama ya, kalian dari mana-mana ini ya, dari kampus luar Unila, di kampus masing-masing juga ada sistem pemasukan KRS, betul ya, kartu rencana studi. Di Unila pun juga sama, tapi kalian di dalam pemasukan kartu rencana studinya akan dihandle oleh BAK, akan seragam, tidak dilakukan masing-masing, tidak dilakukan sendiri-sendiri oleh mahasiswa. Ya, sebenarnya saya ingin tahu dulu ini yang apa namanya peserta mahasiswa ini, karena saya juga baru masuk join di grup MBKM ini. Kampus yang paling jauh ini ada yang dari ujung Sumatera, dari Aceh ada? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Ada ya? Oke, saya absen dari ujung atas dulu ya. Dari Medan ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Dan dari di bawah Medan dapat tuh Riau ya, daerah Riau. Nggak ada ya? Daerah Padang, daerah Padang. Ada, Pak. Oke, dari Padang ada Jambi. Ada, Pak. Nah, dari Bengkulu. Ada, Pak. Oke, dari Palembang. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, dari Lampung sendiri pasti ada ya. Yang dari Jawa ada ya, dari luar Sumatera ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Dari Kepulauan Kalimantan ada? Enggak ada. Dari Sulawesi? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada juga dari Ada, Sulawesi. Oke, luar biasa ya. Ya, oke, terima kasih ya atas konfirmasinya. Saya lanjutkan tadi ya, bahwa dalam semester genap ini kita akan masukkan data kalian ke dalam sistem informasi akademik Unila, yang ini sedang dalam proses persiapan untuk generate ya NPM-nya, nomor pokok mahasiswa untuk semester genap ini, agar nanti kita bisa keluarkan transkripnya dan kalian bisa konversi di kampus masing-masing ya, pengakuan mata kuliahnya bisa disesuaikan dengan daftar mata kuliah yang ada di kampus masing-masing. Nah, sebelum lanjut ke penyelenggaraan kuliah, ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemasukan data KRS mahasiswa yang nanti akan dihandle oleh tim BAK ya, Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unila. Cukup? Tidak ada ya? Belum ada? Oke. Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, kita langsung lanjut ke bagaimana nanti penyelenggaraan perkuliahan. Oke, saya share screen saja biar terlihat. Share screen. Oke, saya share screen. Oke, adik-adik bisa lihat semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Terlihat. Bisa kelihatan ya? Apa yang terlihat di situ? Bisa dikonfirmasi?
Virtual Class Universitas Lampung. Virtual Class Universitas Lampung. Oke, jadi yang saya tunjukkan di bagian halaman kalian ya, yang saya share di sini adalah aplikasi Virtual Class Universitas Lampung. Jadi selama pandemi berjalan, ini kurang lebih sudah setahun ya, sudah tepat bulan Maret ini 1 tahun berjalan. Di semua kampus yang ada di Indonesia, ya, selama 2 semester ini penyelenggaraan kegiatan akademik dijalankan secara online, full, tanpa terkecuali, termasuk dengan Universitas Lampung. Nah, di Unila sendiri, kita punya platform namanya Virtual Class ini, ya, alamatnya adalah vclass.org, silakan dicatat. Alamat inilah yang nantinya digunakan ya oleh seluruh mahasiswa dan dosen yang ada di Unila dalam penyelenggaraan perkuliahan secara online atau daring. Ya, meskipun vClass ini adalah tools wajib, tapi nanti kalian akan bertemu ada beberapa orang dosen yang juga melakukan blended ya, ada penggabungan platform teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan perkuliahan. Ya, tapi intinya tim LP3M, ya Lembaga Penjaminan Mutu dan Pembelajaran Universitas Lampung, itu mewajibkan seluruh dosen harus mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan akademiknya melalui sistem virtual class ini. Baik itu material-material perkuliahan yang disajikan, kemudian tugas, kuis, lalu tatap muka secara online, ini pun juga diwajibkan semua dosen untuk masuk ke dalam sistem virtual class ini. Yang nantinya akan saya sampaikan bagaimana skenario adik-adik mahasiswa dari program Kampus Permatasari ya, dan Permata Merdeka ini. Nah, saya perkenalkan dulu navigasi ya, navigasi dari sistem virtual class ini. Ya, nantinya adik-adik mahasiswa kita sudah membuatkan direktori baru, silakan dicoba, diakses di laptop masing-masing. Sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah bisa dibuka ya? Sudah. Oke. Nah, jadi saya jelaskan kembali. Pada menu virtual class ada daftar mata kuliah. Ya, sudah kita siapkan slotnya. Ada FT, ada FEB, ya, Fakultas Teknik, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada FISIP, ada FH, FK, FP, FMIPA, FKIP, Pascasarjana, dan ada 2 tambahan baru, yaitu program Permatasari dan Permata Merdeka. Nah, di sini nanti akan ada direktori mata kuliah, direktori mata kuliah yang kita generate. Bukan kita yang mengenerate, bukan kita yang membuat, tapi adalah masing-masing dosen pengampu mata kuliah untuk kelas Permatasari dan Permata Merdeka. Kalau adik-adik klik di sini, di Permatasari, maka ada 1 mata kuliah. Ini ya, mata kuliah yang saya coba, uji coba ini nanti saya hapus. PSTI, Probabilitas dan Statistik, kelas A dan Permata Merdeka, ini masih kosong. Tapi ini saya tadi belum memperkenalkan diri ya, saya lupa, saya udah panjang lebar saya ngomong belum memperkenalkan diri ya. Iya Pak Gigi, perkenalan diri dulu mungkin Pak. Nggak kenal maka nggak sayang katanya Pak. Iya itu makanya. Oke ya, saya perkenalkan diri dulu. Mohon maaf ini ya, saya terlalu panjang langsung masuk ke materi. Saking semangatnya tadi ya, karena saya dengar waktunya terbatas ya. Jadi nama saya Gigi Foranama. Saya mengajar di Home Base Teknik Informatika. Ya, kemudian profil saya mungkin bisa dilihat di sini ya. Saya share di sini. Ini NIP saya, kemudian saya dari Bengkulu, ya SD sampai SMA di Bengkulu, kemudian kuliah di Unila, kemudian lanjut ke UI. Ya, adik-adik bisa mengkontak saya di alamat email gigi@eng.unila.ac.id. Nah, jadi mungkin ada salah satu mahasiswa yang mengambil program Permatasari, itu ada mata kuliah saya, ya kebetulan saya buka di semester ini, nanti akan jumpa dengan saya secara virtual, gitu ya. Oke, kalau misalnya adik-adik mampir di Unila, silahkan mampir, cari saya, kemudian kita bisa diskusi. Selain di informatika, saya juga aktif selama 17 tahun di namanya UPTTIK ya, UPTTIK yang bidangnya adalah mengelola ICT
layanan ICT yang ada di Unila. Sekarang baru 1 bulan saya di LP3M. Oke, mungkin itu perkenalannya ya Bu Media yang terlewat tadi. Iya Pak. Oke, ya kita lanjut lagi ke materi Fiklas ya, materi Fiklas tadi. Oke, ini. Oke, masih terlihat nih mahasiswa? Link Fiklasnya masih ya? Ya, jadi nanti akan ada link khusus yang kita buatkan. Adik-adik bisa memantaunya di Direktori Permatasari dan Permata Merdeka. Yang nantinya pastikan bahwa mata kuliah adik-adik mahasiswa semua itu sudah ada, sudah muncul ya. Nah, sekarang masih belum muncul, kenapa? Karena ini masih sosialisasi kita dengan dosen juga ya, Bapak Ibu dosen, pengampu program Permata ini. Seharusnya sebelum perkuliahan, ya tanggal 22 dalam minggu ini sudah dipersiapkan oleh tim pengampu mata kuliah. Dan saya di sini akan menyampaikan beberapa hal penting ya, terkait dengan beberapa fitur ya, beberapa fitur eksplorasi, kemudian nanti kita ada diskusi, silakan kalau ada yang pertanyaan bagaimana proses kegiatan nantinya ke depan ya akan silakan adik-adik sampaikan secara langsung. Oke ya, jadi direktori sudah kita. Sekarang kalian bisa mencoba masing-masing mahasiswa, saya memberikan akun, ini saya share chat screen-nya ya, saya share chat screen-nya. Ya, saya akan berikan username dan password yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Ya, ini username dummy ya, username dummy yang kita gunakan untuk orientasi ya, orientasi sistem Fiklas Unila. Oke, tapi jangan dicoba dulu ya, kita coba sama-sama. Kita akan lihat bagaimana proses step by step awal, bagaimana akun nanti adik-adik mahasiswa bisa diaktifasi dan bisa digunakan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, belajar mengajar. Oke, nah saya sudah memberikan akun yang dummy tadi, nantinya adik-adik mahasiswa akan disampaikan melalui koordinator, Bu Feni atau Bu Media, akun yang digunakan, akun real ya, akun real yang digunakan oleh masing-masing mahasiswa, khusus ya, satu orang akan berbeda dengan orang yang lain, nanti ditunggu informasinya dalam 1 minggu ini kalau tidak salah ya, Bu Media, nanti akan kita generate akunnya, masing-masing akan login ke dalam sistem Fiklas, ya, dengan mengklik tombol login, kemudian masukkan usernya, nah, silakan dicoba rekan-rekan mahasiswa di tempat masing-masing, bisa dari laptop, bisa dari dari ini ya, dari handphone juga bisa diakses sistem Fiklas ini. Sebentar. Saya geser dulu. Bentar ya. Saya pakai 2 monitor supaya bisa lebih mudah. Oke, bagi yang ada di rumah sudah mencoba login, memasukkan username-nya adalah mahasiswa MHS_Permata dan passwordnya juga sama, MHS_Permata. Bisa masuk ya? Oke, kita akan coba melakukan proses aktivasi akun. Ya, ini saya tunjukkan sekalian ke rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ya, ada tanda merah ya, tanda merah ini, tanda suruh merah ini yang wajib diisi ya. Jadi nama, surname, kemudian email. Email ini silakan diisi dengan email mahasiswa masing-masing. Misalnya mahasiswa ya, mahasiswa@gmail.com. Ya, bisa kalian gunakan Gmail, boleh kalian gunakan Yahoo, atau email dari institusi masing-masing, silakan. Nah, lalu adik-adik juga diminta mengisi ya, country ini silakan dicatat nantinya. Bu Media ini direkam nggak ya, Bu Media ya? Udah direkam belum tadi? Direkod di sana ya? Oke. Ya. Nah, dipilih country-nya adalah ada profil nanti diselesaikan ya, diupdate, kemudian bisa kalian ganti fotonya. Oke, misalnya ini adik-adik tinggal masukkan saja foto. Masing-masing mahasiswa itu wajib mengupload foto profil. Kenapa? Agar dosennya tahu ya
agar dosennya tahu. Misalnya ini ya, kita ambil gambar contoh dulu agar dosennya tahu foto masing-masing mahasiswa. Ini contoh ya. Di bagian new picture ini kalian kemudian update profile. Oke, nah sampai sini artinya Anda sudah berhasil mendaftarkan akun yang nanti akan diberikan oleh tim MBKM dan Biro Akademik, akun masing-masing. Jika sudah berhasil, maka tidak ada lagi form yang diminta untuk kalian isi. Kalau tadi ada diminta mengisi email ya, betul ya? Ini kok nggak jawab? Oke, nah sekarang silakan saya minta masing-masing mahasiswa untuk login menggunakan username yang saya berikan tadi. Silakan ya. Jadi aksesnya di alamat fiklas.unila.ac.id. Kemudian masukkan username-nya adalah mhs_permata. Passwordnya juga sama, mhs_permata. Oke, sudah? Sudah, Pak. Berhasil semua? Berhasil. Pak. Ya, tolong dikonfirmasi yang belum berhasil, yang tidak berhasil. Ada? Sukses semua ya? Iya Pak, berhasil. Terus Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah ya. Oke, nah yang sudah berhasil login, kalian lihat di bagian dashboard utamanya ini masih kosong, betul ya? Tidak ada mata kuliah apapun di situ. Betul ya? Betul. Iya, betul Pak. Ya. Nah, nantinya masing-masing dosen pengampu mata kuliah di kelas permata ini akan ada, biasanya ada WA group. Ya, ada WA group, kemudian diberikan link mata kuliah, ya mata kuliahnya nanti akan disampaikan berikut dengan PIN untuk masuk ke dalam mata kuliah yang diampu oleh dosen masing-masing. Namun tidak. Nah, ketika nanti adik-adik mahasiswa sudah masuk ke dalam kelas tersebut, maka ada daftar mata kuliahnya. Nah, ini kan masing-masing satu mata kuliah ya, hanya satu ya, kalau tidak salah ya. Atau ada yang lebih dari satu? Iya, Pak, satu. Betul Pak. Oke, satu mata kuliah ya. Nah, nanti akan muncul di mata kuliah kalian di bagian dashboard tadi ya, di bagian dashboard mata kuliah akan ada mata kuliah yang adik-adik akan ikuti. Nah, saya akan memberikan contoh mensimulasikan mata kuliah saya, ya mata kuliah dummy yang nantinya akan akan digunakan ya. Dummy ini akan seperti inilah kira-kira tampilannya. Nah, untuk melihat siapa saja yang sedang online, silakan kalian klik Customize this page. Ya, di bagian Customize this page ini silakan diklik. Ada? Ada Pak. Ya, silakan tambahkan blog nantinya. Ya, untuk mengetahui siapa saja yang sedang online, kalian pilih di bagian bawah, scroll ke bawah ini ada menunya namanya Online Users ya. Ya, ini kalian akan mengetahui siapa saja yang sedang online pada kelasnya ini ya, pada program Fiklasnya. Nah, ini saya sudah tambahkan karena saya sama ya, Anda akses, saya pun juga akses. Maka Anda bisa melihat ya siapa saja yang sedang online di sini. Ya, nantinya akan ada 200 orang mahasiswa, kemudian ada 25.000 mahasiswa Unila, itu akan terlihat di sini yang sedang akses. Nah, kalian semuanya menggunakan akun yang atas ini ya, mhs_permata. Ya, ini akun saya ya, ini akun saya yang sedang online, bisa dilihat. Ini akun saya sedang ada aktivitasnya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Kemudian kita lanjut ke fitur berikutnya, ya. Fitur berikutnya yaitu dalam sistem Fiklas yang kita gunakan di Unila, ini juga ada namanya fitur chatting, fitur berbalas pesan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian tanyakan ke dosennya atau ke sesama rekan mahasiswa kelas permata, ya seperti apa caranya?
Saya minta kalian masing-masing masuk ke klik nama saya di sini ya. Ini nama saya di sini. Silakan diklik. Oke. Kemudian di sini ada message, ada pesan. Nah, ini yang akan digunakan, fitur ini yang akan digunakan ya kalian gunakan untuk berkirim pesan ke saya. Ya, misalnya selamat pagi Pak, gitu misalnya ya. Selamat pagi Pak. Kemudian enter. Ya, layaknya seperti kalian mengirimkan pesan WA. Silakan dicoba. Ya, ini adalah salah satu fitur berkirim pesan kepada semua ya, semua anggota Viklas ya, yang sedang online bisa kalian lihat, yang offline pun juga sama bisa kalian tuliskan. Silakan dicoba ya untuk lebih familiar agar sistem Viklas ini bisa kalian nantinya akan kalian gunakan. Oke, silakan dicoba ya. Kalian bisa melihat di halaman depan di Viklas tadi, saya menerima beberapa chatting yang kalian sudah ketikkan ya. Silakan yang lain coba. Oke. Baik, selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Ya. Jadi saya sudah berkirim pesan ke kalian. Nah, ini karena hanya berasal dari akun dummy tadi, maka ya hanya satu yang muncul ya. Hanya satu yang muncul. Nah, ini dari Mega. Oke, dari Mega. Oke ya, jadi itu adalah fitur komunikasi yang bisa juga kalian gunakan, selain mungkin kalau nanti dapat kontak dari dosennya, ya menggunakan email, kemudian WA, ya, kalian juga bisa berkirim pesan melalui Viklas ini tadi. Oke, bisa dipahami? Sebelum lanjut ke berikutnya? Bisa, Pak. Ya. Oke, nah sekarang saya akan memberikan link ya, akan saya simulasikan. Nah, misalnya saya sebagai dosen, saya akan memberikan link kepada mahasiswa semuanya, ya mahasiswa saya yang saya mampu. Ya. Ini linknya, oke. Berikut dengan kode PIN ya, kode PIN untuk masuk ke kelas kelas mata kuliahnya. Oke, saya share di sini ya. Saya share di chat tadi contohnya ya, kan sudah masuk ya. Kalian tadi sudah masuk di chatnya, kemudian oke, tadi itu atau di Zoom saja ya, di Zoom saja langsung biar ada arsipnya ya. Oke, saya share di Zoom. Mana Zoom-nya ini? Oke, ini dia Zoom-nya. Saya chat. Saya baru sampai apa yang tadi dikirim lagi Pak. Oke. Nah itu ya, bisa kelihatan di Zoom chat Zoom-nya? Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Jadi nanti masing-masing dosen akan memberikan link ya, nah atau nanti kalian tanyakan ya, Pak link Viklasnya apa Pak, Bu link Viklasnya apa? Nah, nanti akan masing-masing akan share ini linknya ya, linknya adalah ini. Silakan kalian klik menggunakan browser masing-masing di dalam sistem Viklasnya. Silakan. Coba di laptop masing-masing ya. Ini saya masukkan linknya, masukkan di URL tersebut seperti ini. Apakah sama tampilannya seperti ini? Sama? Pak. Apa yang diminta di situ? Enrollment key. Ya, enrollment key, betul. Jadi, nanti setiap mata kuliah akan dibuatkan enrollment key yang buat siapa? Yang buat adalah dosennya, masing-masing dosen. Ya, untuk kelas uji coba ini, ya enrollment key-nya saya sudah buat namanya Permata. Silakan kalian coba. Ini cukup satu kali saja, mana yang duluan saja ya, Permata. Ya, silakan diklik, kemudian klik enroll me. Maka siapa yang duluan aja deh, silakan diklik. Usernya Permata, enrollment key-nya adalah
Ini dummy ya. Sama semua peserta? Sama, Pak. Halo, sama ya? Bapak. Ya, nah artinya nanti kira-kira ya, sip. Oke, Bu. Nah, jadi jika ada tugas, silakan kalian upload. Kemudian jika ada kuis, evaluasi dalam bentuk misalnya pengerjaan soal-soal ujian, ya silakan kalian juga kerjakan ya sesuai dengan instruksi dari dosen pengampu kuliah masing-masing. Nah, yang saya tunjukkan tadi itu adalah contoh, ya, tidak mutlak seperti itu, ya, tidak mutlak seperti itu. Atau saya coba tunjukkan ya, biar kalian bisa kebayang seperti apa sih kegiatan perkuliahan yang dilakukan di Unila ya. Saya coba tunjukkan lagi. Saya share screen-nya sekarang di sini ya. Saya share screen di sini. Ini kelihatan di kalian share screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini contohnya untuk kegiatan semester yang lalu, semester ganjil. Ini di kelas saya ya, ini contoh saja. Ya, ini semester ganjil seperti ini. Ya. Contohnya ini adalah kelas yang saya ampu, ya, mudah bisa dilihat. Jadi ada forum ya, forum ini mewajibkan semua mahasiswa untuk perkenalkan diri, kemudian ada WhatsApp group yang biasanya saya sampaikan kepada semua anggota kelas, ya, semua mata kuliah wajib mengikuti WA group ini agar update informasi bisa cepat sampai ke mahasiswa. Lalu ada dosen tanggung jawab, saya, dan ada satu orang dosen lagi, ya Bu Resti, lalu ada salam pembuka, gitu ya, menyampaikan sapaan kepada kalian, ada learning objektifnya, ada buku yang saya gunakan, kemudian, nah ini pertemuan tatap muka, kalau saya di semester lalu menggunakan Zoom ya, di combine juga ya, rata-rata saya pakai Zoom, lalu ada topik materialnya, ada beberapa evaluasi ya, setiap topik ada evaluasi, chapter namanya, evaluasi topik, kemudian ada presensi dan kehadiran, ini harus diklik kehadirannya, ya untuk mengisi bukti hadir ya, bukti hadir. Kemudian rekamannya bisa diputar juga, topik seterusnya, evaluasi setiap topik, dan bisa kalian di sini ada UTS ya, ada ujian tengah semesternya, ya, dan terakhir ada UTS ini ya tadi, dan terakhir ada UAS-nya. Nah, kira-kira seperti itu struktur mata kuliah yang nantinya akan kalian temukan di dalam sistem Fiklas Unila. Ya, akan sangat bervariasi sekali, beragam sekali konten pembelajaran yang kalian akan terima. Nah, gitu kira-kira, Jess, bisa dipahami? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyelenggaraan perkuliahan yang masih kita selenggarakan secara full online. Ya, saya mengingatkan kembali kalau misalnya kalian silaturahmi ke Unila, mampir ke Unila, nantinya akun yang kalian gunakan tadi juga bisa digunakan untuk wifi-an lah ya, wifi-an gitu ya. Kini ada pertanyaan Tiramada. Tiramada di chat lagi nggak bisa bersuara atau gimana nih? Saya belum jelas pertanyaannya nih. Apakah sistem Fiklasnya terintegrasi dengan Moodle? Terima kasih. Ini Tiramada ada orangnya? Tiramada? Maaf, jaringan saya kurang stabil. Oke. Apakah sistem Fiklas terintegrasi dengan Moodle? Nah, ini pertanyaannya masih saya belum jelas nih ya. Ya, jadi back-end-nya memang Fiklas ini menggunakan platform Moodle. Ya, tapi yang sudah kita modifikasi, yang kita sudah kembangkan sendiri, dan kita integrasikan dengan sistem lainnya yang ada di Unila. Ya, yang pertama tadi, untuk sistem autentikasinya, ya kita menggunakan platform single sign-on namanya, ya, single sign-on atau SSO, di mana user tersebut itu bisa digunakan untuk mengakses semua resource yang berkaitan dengan IT yang ada di Unila. Makanya saya bilang tadi, jika kalian ke Unila, maka kalian juga pun berhak mengakses layanan-layanan IT yang ada di Unila. Karena kalian sudah diakui sebagai mahasiswa program Permata.
dan bisa kalian gunakan, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian integrasi dengan Google tadi ya, Unila sudah ada kerjasama dengan Google Internasional, itu sudah sejak tahun 2013, sudah 8 tahun yang lalu, dan kita integrasikan juga dengan sistem Fiklas Unila, sehingga bisa digunakan untuk untuk layanan video conference menggunakan Google Meet. Dan lain-lain yang sudah kita juga kembangkan aplikasi si Fiklas tadi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Unila. Mungkin begitu ya, Tira Mada ya. Apakah cukup jelas Tira Mada? Wah, Tira Mada nilainya 0, Pak. Waduh, nilainya 0. Ya nggak apa ya, tadi simulasi nilainya. Nggak masalah. Oke, cukup jelas ya. Nah, ada lagi selain dari Tira Mada? Pertanyaan berikutnya supaya kalian sudah clear ya, jelas dan siap untuk mengikuti kegiatan perkuliahan semester genap ini. Ada pertanyaan lagi? Halo, mahasiswa? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan sebutkan namanya dan dari mana? Perkenalkan, nama saya David Hutauruk, Pak, dari Institut Teknologi Sumatera, Pak. Oh, ITERA ya. Videonya Itu kan bisa ada dibuka kan? sinyal saya kurang stabil, Pak. Oke, boleh. Ya, silakan. Itu tadi ada pilihan kelasnya kan, Pak, Permata Merdeka sama Permata Sari. Itu bedanya apa ya, Pak? Nah, kalau bedanya nanti ditanya ke program pengelola MBKM-nya ya. Saya juga tadi bertanya ya, kalau tahun lalu kita ada namanya program Permata Sakti ya, Permata Sakti. Nah, rupanya tahun ini adanya Permata Sari dan Permata Merdeka. Kalau kalian tanya ke saya apa bedanya, saya tidak bisa menjawab apa bedanya ya, karena saya juga baru dapat informasinya itu bahwa hari ini ada briefing sharing kepada calon mahasiswa yang akan mengikuti kelas Permata Sari dan Permata Merdeka. Nah, mungkin Bu Media masih ada nggak nih? Masih online nggak? Bu Media? Kayaknya lagi ada yang dikerjakan ya. Yang jelas hal yang berbeda ya ini ya. Sebenarnya programnya berbeda dan mungkin bisa kalian baca ya di panduannya apa itu Permata Sari, apa itu Permata Merdeka. Mohon maaf kalau sekarang saya tidak bisa menjawab karena saya bukan tim dari tim Permata tadi ya. Saya kapasitasnya adalah sebagai dosen yang sharing kepada mahasiswa, kepada dosen yang nantinya akan menyelenggarakan program ini, menyelenggarakannya secara online. Begitu ya. Siapa tadi? Dava ya? David, Pak. Makasih, Pak. Sorry ya David ya, saya belum bisa menjawab David ya. Iya, makasih, Pak. Ya, David ngambil mata kuliah apa? Dari ITERA kan tadi ya? Iya, Pak. Ya, ngambil mata kuliah apa David? Mamalogi, Pak. Apa? Mamalogi, Pak. Mamalogi ya. Itu mamalogi. Fakultas apa tuh yang menyelenggarakan? MIFA, Pak. MIPA ya, oke. Iya, Pak. Ya itulah. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjawab. Nanti bisa langsung ditanyakan ke koordinatornya, ke Bu Feni atau Bu Media ya, nanti David ya. Ya, yang lain silakan sebelum kita sudahi. Mudah-mudahan cukup jelas ya apa yang sudah saya sampaikan. Nah, ini kita ada beberapa workshop tadi, kita coba simulasikan, nanti silakan menunggu akun yang akan diberikan secara official tim Merdeka Belajar, ya akun Fiklas masing-masing. Nantinya kalian juga bisa, saya tidak tahu apakah direct kontak akan diberikan antara kalian dengan dosen pengampu mata kuliahnya, atau langsung berinteraksi di Fiklas. Yang pasti silakan dipantau ya direktori Fiklas masing-masing, di Permata Sari dan Permata Merdeka. Ini semua Permata Sari atau ada yang Permata Merdeka? Ada Permata Merdeka, Pak. Nah, kan ada yang Permata Merdeka juga ya. Nah, itu ya. Jadi silakan dipantau di direktori Fiklas tadi yang sudah kita siapkan. Seharusnya nantinya masing-masing dosen akan membuat mata kuliah sesuai dengan kategori masing-masing ya. Ada Permata Merdeka, ada Permata Sari yang nanti kalian akan ikuti.
Ada pertanyaan lagi? Saya masih menunggu ini sebelum kita sudahin. Kalau jadwalnya sampai jam 12 ya. Oke, ini ada pertanyaan. Permata Merdeka Indriani Hana Bandaso. Maaf Pak, jaringan saya kurang baik. Oke, saya Indri dari Universitas Patimura. Mau tanya Pak, apakah sistem ini dipergunakan untuk semua dosen? Oke, pertanyaannya baik sekali. Apakah sistem ini dipergunakan untuk semua dosen? Saya jawab, iya. Arahannya untuk program Permata dan mata kuliah yang ada di Unila itu menggunakan sistem V-Class atau Virtual Class Unila. Sebetulnya nanti akan ada banyak tools lain ya, misalnya ada Bapak Ibu dosennya menggunakan Zoom, ya bisa saja dia akan share link Zoom-nya di dalam V-Class. Ya, misalnya pertemuan tatap muka pertama menggunakan Zoom akan disampaikan di dalam V-Class-nya, ya di dalam kontrak perkuliahan namanya ya, ada rencana pembelajaran semester, nanti akan disampaikan oleh masing-masing dosen, kontrak perkuliahan seperti apa. Nah, itu yang kalian akan tanyakan. Ya, sudah paham ya. Jadi pertemuan pertama pada saat kuliah berjalan membahas tentang rencana pembelajaran semester, membahas tentang kontrak perkuliahan. Kalian tanyakan sejelas-jelasnya ke dosen tersebut. Bagaimana skenario penyelenggaraan kegiatan perkuliahan? Apa saja yang kita gunakan? Apa saja yang mesti mahasiswa siapkan? Apa link V-Class-nya misalnya ya? Kemudian apakah menggunakan Zoom ataukah menggunakan Google Meet yang sudah terintegrasi dengan sistem V-Class. Nah, kalau menggunakan Zoom itu berarti tidak terintegrasi dengan V-Class. Jadi video rekaman dan lain-lain itu juga kemungkinan akan ada arsipnya hanya di dosen saja. Tapi kalau di V-Class ya kita sudah sampaikan kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah, disarankan mereka untuk menggunakan platform V-Class ini. Itu sudah kita sampaikan. Gitu ya, Indriani Hana Bandaso. Ya, semua dosen akan menggunakan platform ini. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Indriani ya. Oke, ada lagi yang lain? Tadi ada yang raise hand tadi, siapa nih tadi? Nggak kelihatan ya, yang raise hand ini di mana nih? Participants. Oke, udah nggak jadi ya. Cukup ya? Oke, dari rekan-rekan mahasiswa, apakah masih ada pertanyaan lanjutan yang ingin tanyakan sebelum kita sudahi? Ada? Cukup? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Pak. Ya, kalau sudah cukup jelas, ya mungkin bisa kita sudahin nih. Setengah jam lebih awal nih. Kalau slotnya kan bisa sampai jam 12 ya. Nah, saya masih menunggu kalau misalnya disepakati kita selesaikan lebih awal, ya monggo ya silakan. Ya harapan saya tadi yang sudah saya sampaikan kalian sudah memahami bagaimana alurnya, ya bagaimana environment-nya pada saat penyelenggaraan kuliah berlangsung. Ya mohon maaf sekali ini menjadi online ya, full online, tidak ada model hybrid setengah-setengah gitu, tidak. Awalnya memang kita akan rencanakan separuh-separuh ya, separuh online, separuh offline, tapi ya situasi seperti ini juga masih belum jelas ya, akhirnya kita putuskan, bukan kita ya, akhirnya Unila putuskan agar kegiatan perguruan tetap ke online ya. Ini adalah semester yang ketiga ya, jalan semester yang ketiga. Ya, rasanya sudah cukup jelas semuanya. Mungkin untuk pertanyaan, ini ada yang chatin. Maaf Pak, kan saya ketinggalan. Apakah ada videonya Pak? Yang positif tidak akan. Video ya, video. Oke, yang di saya ada rekamannya. Nanti bisa tanya ke Bu Media. Bu Media dan Bu Feni ada kontaknya kan, kalian ya? Ya, kalau ada kontaknya nanti bisa ditanyakan ke beliau untuk rekaman video kegiatan ini. Ya, rasanya cukup ya semuanya. Ya, kalau sudah cukup, saya mungkin mewakili Unila ya. Ini saya Bu Media sebenarnya ada kegiatan lain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan mahasiswa yang berkenan untuk memilih program Kampus Permata, baik itu Permata Sari dan Permata Merdeka yang diselenggarakan oleh Unila.
Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Informasi yang saya dapatkan ada 250-an mahasiswa ya, 250-an mahasiswa yang tertarik untuk belajar di Unila, dan mahasiswa Unila pun juga ada beberapa ya, ratusan juga yang mengambil program Permata di kampus lain. Harapannya agar ya terjadi pemerataan ya, pemerataan pemahaman mahasiswa. Kita berikan kesempatan kepada mahasiswa juga untuk semakin mudah untuk mendapatkan materi yang diselenggarakan di kampus masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Ya, mungkin kita sesi foto-foto dulu ya kali ya, biar ada arsipnya ya. Ya, silakan yang lain dinyalakan kameranya supaya kita bisa ini ya, bisa melaporkan ya. Saya juga bisa melaporkan ke Unila bahwa kegiatan kita ini sudah berjalan dengan baik gitu ya, dan diskusinya ya mudah-mudahan kegiatan perkuliahan kita yang akan dimulai dalam 1 minggu ya, 1 minggu ke depan akan kita jalankan ya. Oke, kamera sudah on, saya hitung ya. Pada screen pertama saya akan capture ya, screen pertama 1. Saya save dulu ya, biar nggak lupa. Saya save dulu. Oke. Kemudian pada screen kedua, saya akan capture juga. Pada screen kedua ini banyak yang kamera masih off nih, nggak apa deh. Oke, di screen ketiga saya capture lagi. Oke. Ya, saya capture. Ya, sudah saya save. Oke. Ya, baiklah. Dengan demikian ya kegiatan kita sudahi saja karena sudah cukup jelas semuanya. Sampai jumpa di pertemuan secara online menggunakan Vclass. Silahkan hubungi tim pengelola MBKM Unila apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan. Ya, kalau misalnya ada mata kuliah yang pengampunya adalah saya, ya sampai jumpa di pertemuan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Semoga sehat semua ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama. Oke. Terima kasih Bapak. Ambil salah satu bagian dari algoritma